Biasanya beberapa kali pasien yang datang ke saya, datang itu karena kolaps, jatuh di kamar mandi. Nah, licin kan? Nah, licin ini kan bisa terbentur kemana aja. Nah, biasanya problemnya bukan karena kamar mandinya lembab dan lain sebagainya, tapi ketika dia kolaps, kemudian terbentur. Tapi banyak sekali pasien-pasien datang ke IGD tepatnya, jatuh di kamar mandi memang. Kita kasih solusi. Meninggal dunia, tiba-tiba jatuh di rumah sakit. Memang ini sedang ramai diperbincangkan. Dr. Mark, dari Siloam Hospital. Ini kita akan bongkar ya dok ya. Karena memang ternyata ramai sekali nih. Mungkin dari dulu kali ya. Zaman-zaman sempat ada waktu itu Indra Bekti juga pun pernah jatuh di kamar mandi. Ya, alhamdulillah masih sehat sampai sekarang gitu ya. Tapi memang ada beberapa kali ya orang-orang hebat atau segala macamnya jatuh di kamar mandi meninggal. Belum lama ini ada musisi Gusti Irwan Wibowo atau Gusti Wiu. Ini sempat viral dok, nyampe beritanya? Nyampe. Di mana-mana share beliau nih. Iya betul. Meninggal usai jatuh di kamar mandi. Katanya begitu dicek ternyata serangan jantung. Betul ya kurang lebih ya? Nah sementara kita nggak lagi bahas profesinya apa segala macamnya. Biar gimana pun juga ini manusia yang ternyata banyak mata tertuju kepada orang tersebut gitu ya. Mungkin dari karyanya dan lain sebagainya, tapi lebih kepada kita sisi bahasnya mengenai sebenarnya ada apa sih kamar mandi. Karena dibilang waktu zaman dulu katanya mitosnya lembab, udaranya dan lain sebagainya, rawan banget gitu. Hati-hati jatuh di kamar mandi tuh begini atau stroke. Iya. Kan sempat ada juga tuh. Iya. Ya, ini kita harus tahu. Pengusaha juga wajib tahu. Kenapa jadi bahas beginian? Di channel pengusaha yang katanya jangan ngaku pengusaha kalau belum duduk dikasih solusi gitu ya. Iya. Karena pengusaha kan luar biasa itu kan. Iya, betul. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan. Hidupnya gimana caranya ngejar cuan apa segala macamnya, kesian. Taunya gara-gara mungkin dia nggak mikirkan sesuatu, meninggal dunia. Meskipun udah ajal ya dok ya. Iya, betul. Takdir. Tapi kan kita harus mengantisipasi, ikhtiarnya harus tepat. Iya. Mungkin bisa ceritain dikit ya dok ya. Oke. Pertama-tama mungkin saya mau disclaimer dulu ya, karena memang kan seorang dokter terutama ya, untuk mengetahui sesuatu itu kita harus pertama cek dulu ya anamnesis. Anamnesis itu artinya wawancara gitu. Jadi ya untuk berpulangnya saya turut berduka cita untuk berita kepulangan dari salah satu musisi yang terbaik ya, Gusti Irwan Wibowo. Dan kemudian sebenarnya untuk masalah kamar mandi ya saya bisa katakan bahwa itu mitos sih ya. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan kamar mandi dengan masalah jantung sebenarnya. Jadi itu nggak ada kaitannya secara langsung sebenarnya. Tapi hanya saja memang yang mungkin harus diperhatikan ketika di kamar mandi kita ngapain. Nah, most of the time kita di kamar mandi ya sorry to say sekarang kita kamar mandi bawa handphone, dan most of the time kita biasanya apa sih? Pup mungkin, mandi agak mungkin sebentar ya. Nah pup itu ada proses di mana kita mengejan atau ngeden gitu, gitu. Nah ketika proses itu biasanya kerja jantung itu akan lebih berat. Nah gitu. Jadi saya hanya bisa menekankan bahwa jangan disalahkan mungkin kamar mandinya, jangan disalahkan mungkin ya yang lain-lainnya. Tapi mungkin ketika seseorang di sana punya faktor resiko tertentu, kemudian dia dalam kondisi letih, ya, mengedan, misalnya, ya mohon maaf ya, pupnya agak keras gitu ya, nah itu bisa memperberat kerja jantung. Dan kemudian biasanya beberapa kali pasien yang datang ke saya, datang itu karena kolaps, jatuh di kamar mandi, nah licin kan, nah licin ini kan bisa terbentur kemana aja. Biasanya problemnya bukan karena kamar mandinya lembab dan lain sebagainya, tapi ketika dia kolaps kemudian terbentur. Nah, jadi banyak bukan hanya karena serangan jantung ya, kebetulan kita ya dari serangan jantung atau dari masalah jantungnya. Tapi banyak sekali pasien-pasien datang ke IGD tepatnya jatuh di kamar mandi memang. Nah iya kan, akhirnya kayak jadi tradisi bahasa stigma negatif gitu ya. Iya. Kayak jatuh di kamar mandi berbahaya karena begini, lembab karena begini. Betul. Tradisi narasinya begitu terus. Betul. Dari dulu sampai sekarang gitu kan. Bahkan ada yang sampai klaim kalau lu udah jatuh di kamar mandi sekali itu bisa berulang. Iya kayak gitu-gitu. Iya. Ya, balik lagi. Jadi sebenarnya masalahnya adalah kalau memang orang-orang itu memang punya kondisi tertentu ya. Saya nggak bilang ini masalah jantung aja. Ya kalau misalnya ada masalah jantung ya tentu proses mengedan tadi itu juga bisa memperberat kerja jantung. Kemudian misalnya orang tua ya punya gangguan penglihatan, punya gangguan keseimbangan. Nah, itu juga bisa jatuh di kamar mandi.
Jadi nggak serta-merta semuanya memang problemnya adalah jantung. Hanya saja biasanya yang memang orang ya lebih mengerikan dan kemudian bisa menyebabkan ya henti jantung lebih cepat gitu ya, atau dalam kondisi ini ya proses kematian gitu ya. Ya biasanya masalah jantung. Dan jantung itu turunan bukan sih? Kan ada Oke. bilang katanya jantung itu penyakit apa sih, genetik atau Ya, apa? tentunya kita harus membedakan ya. Ada 2 biasanya. Jadi ada faktor resiko namanya. Artinya belum tentu kita tuh, ya betul tadi, salah satunya genetik. Nah, tapi ada faktor resiko yang bisa diubah, ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah pertama adalah strong family history. Jadi dan itu biasanya first degree relative. Jadi kalau bapak, ibu kita, atau saudara kandung kita memang ada masalah jantung, artinya kita punya strong family history. Even kita nggak punya yang lain-lain, itu punya strong family history. Yang kedua laki-laki. Kalau kita laki-laki artinya lebih berisiko dibandingkan perempuan. Karena? Ya karena hormonal dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah sebenarnya faktor usia. Ya, suka tidak suka ketika kita sesehat apapun kita, ketika faktor usia, ya kita semakin menua, ya sooner or later pasti fungsi-fungsi tubuh kita akan menurun. Jadi itu yang nggak bisa diubah kan? Kita, apalagi kita nih misalnya laki-laki, kemudian punya faktor keturunan, kemudian kita tambah tua. Ya itu nggak bisa kita ubah. Tapi ada yang bisa kita ubah, yaitu lifestyle. Nah, lifestyle itu tentu saya biasanya bagi cuma ke 3 hal. 1, pola istirahat yang baik, artinya ya tidur ya, kita ngomong tidur di sini. Yang kedua adalah pola makan yang baik. Ya, saya nggak bilang diet yang gimana-gimana, tapi pola makan yang baik. Yang ketiga adalah olahraga. Nah, kalau ketiga lifestyle ini nggak bagus, muncullah akan kondisi-kondisi seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, ya kan? Dan kemudian biasanya ini kan ditenggarai dengan ada ya misalnya lifestyle yang dengan kelompok tertentu, misalnya smoker lah, dan otomatis pasti ya kalau makanya saya bilang ini akan ya mungkin faktor resiko kerjaan ya, stresor dan lain sebagainya, kemacetan di Jakarta ini udah biasa seperti itu. Jadi kuncinya 3 itu tadi. Jadi ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Jadi kalau genetik hanya 1 sebenarnya dari banyak risk factor tadi. Paling tinggi berarti apa? Penyebab serangan jantung gitu. Ya yang datang ke saya ya 90% saya harus bilang bahwa pasti ada smoker. Oh, perokok ya? Perokok. Any kind. Any kind. Oke. Tadi dokter sempat menyebut olahraga. Ya. Tapi berapa kali juga aktor senior kita tahu ya. Waktu itu, mohon maaf kalau saya salah, mohon maaf. Saya agak lupa takutnya. Aji Mas Said juga waktu itu meninggal dunianya karena pada saat main futsal atau bola ya. Katanya serangan jantung juga tuh. Siapa lagi ya? Sempat ada pemain-pemain bola, baik itu profesional maupun yang hobi gitu, meninggal dunia karena pas lagi olahraga atau setelah. Banyak juga kan. Itu pasti olahraga malah jadi serangan jantung. Gimana ya? Jadi kita harus membedakan antara ya recreational sport, ya artinya orang yang melakukan sport untuk rekreasi aja, sama orang yang memang ini atlet. Kalau dalam kondisi atlet, saya harus bilang even kalau mungkin ingat ya Euro 2020, Christian Eriksen dia collapse di lapangan, kemudian dilakukan CPR, tapi selamat karena timnya sangat bagus sekali melakukan CPR-nya, sehingga selamat dan akhirnya sekarang bermain kembali, even di highest level gitu. Nah itu 1. Ya, tapi ada juga orang yang recreational sport. Artinya, ya mungkin recreational sport adalah orang-orang yang sebenarnya tidak well trained. Misalnya orang yang tadi ya, tadi saya bisa bagi jadi 3. Olahraganya istirahatnya kurang bagus, makannya mungkin kurang bagus, sama satu lagi ya problemnya kan ya olahraganya juga nggak bagus gitu ya. Nah ini biasanya contoh, ini pekerja kantoran biasanya, ya kayak mungkin ya orang pengusaha capek nih, udah meeting seharian, mungkin makannya juga ya tidak terlalu bagus. Tiba-tiba nanti ketika hari Sabtu atau Minggu dia di calling kan, ayo kita pedal, ayo kita mungkin di GBK nih lari 5-10 kilo. Jadi istirahatnya udah nggak cukup, makannya nggak bagus. Nah itu bisa dong. Tapi kalau yang atlet tentu berbeda. Itu ada yang dinamakan jantung atlet atau atlet heart. Nah nanti atlet heart itu kan jantung nih kalau bentukannya seperti ini. Nah pada kondisi jantung atlet dia agak berbeda memang. Dia agak sedikit menebal. Tujuannya memang untuk ya karena lihat aja stamina atlet berbeda dong dengan stamina kita ya. Nah jantung atlet itu agak sedikit berbeda dengan kita. Nah pada jantung atlet yang sedikit berbeda tadi ada namanya remodeling, artinya ada perubahan.
itu kadang-kadang ada irama-irama listrik di sana yang berbeda juga, atau kita katakan namanya aritmia, penyakit jantung aritmia. Apa tuh maksudnya? Nah, penyakit jantung, makanya saya bilang nih salah satu problemnya adalah kadang-kadang yang kolaps ketika main futsal, main bola, main sepeda dan lain sebagainya, nggak semuanya karena serangan jantung. Tapi ada juga nih serangan jantung itu kalau bisa dilihat adalah ini problemnya tuh cuma yang kecil ini nih. Jadi dia adalah yang merah-merah ini yang kita sering bilang kita kateterisasi kemudian kita pasang ring. Ini cuma yang kecil ini. Yang mana sih maksudnya? Ini yang merah-merah ini. Kayak urat-urat itu maksudnya, jalur-jalur itu. Yes. Itu aja. Hanya yang kecil itu. Sebentar ya, Dok. Jantung tuh keseluruhan ini jantung. Ini jantung. Yang dinamakan jantung tuh ini. Iya, ini nih yang saya pegang nih. Oke. Makanya sering dibilang kayaknya segede kepalan tangan. Oh, ya manusia pokoknya segini jantungnya. Iya, kurang sesuai lebih dengan masing-masingnya. Iya. Oke. Yang diserang tuh yang mana? Serangan jantung Kalau maksudnya kita apa? bilang serangan jantung tuh cuma yang nyumbat yang kecil-kecil ini nih, yang merah-merah ini. Penyerangan tuh maksudnya apa ya? Ya, jadi serangan jantung itu tentu berbeda ya dengan henti jantung. Oke. Serangan jantung adalah terganggunya aliran darah. Ya, baik secara itu biasa terjadi secara tiba-tiba. Oke. Mau sebagian ataupun total. Nah, itu berhenti. Kenapa? Karena biasanya di dalam sini ada plak-plak. Nah, plak itu apa sih isinya? Ya kolesterol, kemudian gula-gula yang mengeras itu. Nah, itu menumpuk di sana sehingga menimbulkan deposisi ya. Jadi kayak kalau ini bulatan gitu dia numpuk akhirnya menutup nih. Iya ngalangin ya. Ngalangin dong. Nah, itu kan bisa buildingnya pelan-pelan dia. Pelan-pelan akhirnya dia nutup. Terus serangannya dari mana? Nah, ketika ini dia tertutup sampai di satu titik di mana dia kekurangan, otot-otot jantung ini nih, ini dia kasih makan nih. Ini ada otot tuh. Yang kalau kita makan wagyu nih. Nah, ini kan ada. Iya. Nah, ini kan nggak ada aliran darah kan? Nah, itu yang kita bilang serangan jantung karena dia berhenti aliran darahnya ke sana. Oh, jadi bukan ada serangan dari mana gitu maksudnya? Bukan. Jadi karena berhentinya aliran darah, makanya serangan jantung biasanya masih sadar. Oh ya? Iya, serangan jantung masih sadar. Banyak pasien saya kadang-kadang nyampe IGD juga dia masih ngobrol sama saya. Padahal udah ada serangan jantung. Betul. Tidak, kecuali serangan jantung itu untreated, artinya dibiarkan. Kemudian kalau dia serangan jantungnya luas, ini kan otot semua nih. Nah, kalau dia kenanya luas, nah itu bisa menyebabkan henti jantung. Oh, jadi serangan jantung tuh bukan pasti meninggal. Tidak. Tidak, gitu. Kirain tuh serangan jantung dia, serangan jantung. Ya. Ada penyerangan nggak tahu dari mana, tiba-tiba kita serang balik. Abis itu langsung berhenti gitu. Enggak. Oh, enggak gitu ya? Enggak. Zaman sekarang serangan jantung itu jarang meninggal. Karena rumah sakit itu udah ready lah. Ya bahkan kita udah punya coach STEMI ya. Jadi kalau ibaratnya kita siap untuk menangani serangan jantung secepat mungkin. Apalagi Siloam Hospital. Iya, jadi kita bisa. Satset, bos. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau henti jantung itu adalah kelainan listrik, electrical. Sama kayak lampu nih. Kalau tiba-tiba tep, nah kita harus cari kenapa dia. Itu apa namanya? Itu henti jantung. Kalau henti jantung itu sekiranya yang sebesar ini, yang segepok ini, nah ini berhenti nih, nggak gerak sama sekali. Nah itu sumbernya dari mana? Kok bisa berhenti? Nah itu bisa juga disebabkan, itu bisa ya, banyak banget penyebabnya. Penyebab yang tadi kalau berkaitan dengan serangan jantung bisa nggak menyebabkan henti jantung? Bisa. Biasanya pada serangan jantung yang tidak tertangani. Karena kan bayangkan kalau serangan jantung ini terlalu banyak dia, jadi luas hampir semua ini si otot jantung yang nggak bergerak ya tentu dia akan lama-lama berhenti. Tapi takes time. Tapi kalau ada yang dinamakan aritmia itu adalah kelainan irama jantung, bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat, atau tidak beraturan. Normalnya berapa? Normal biasanya sih 60-100 lah orang normal. Oke, itu 60-100. Ya. Terus tahunnya kita lagi kenceng pelan itu gimana ya caranya? Biar nggak tiba-tiba meninggal gitu kan bahaya juga ya. Kita mungkin apakah jarang check up atau pentingnya check up berapa bulan sekali kayak gitu-gitu gimana, Dok? Oke. Jadi kalau kita mau cari tahu sebenarnya kalau manual sih saya rasa kita punya nih di ibu jari nih ya, lurusan ibu jari ini kita namanya meraba nadi sendiri ya. Kita bisa siapkan 3 jari. Kemudian kita cek seperti ini. Nah, di mana aja nih? Bebas. Ya, lurus aja di sini ya, kurang lebih seperti ini. 3 jari kemudian tempel di sini. Nah, ini bisa teraba kok. Oke. Dia akan diraba. Mungkin nanti lebih pelan ya, lebih pelan kita akan teraba gitu. Akan adanya nadinya. Oke. Itu bisa kita hitung dalam 15 detik ya atau dalam 1 menit. Oke.
Nah, kita bisa tahu tuh kurang lebih kan 60-100 kali per menit. Itu aja kalau kenceng itu mungkin apa ada hubungan sama stres gitu atau gimana? Bisa. Organ jantung ini sensitif. Coba bentar. Coba Sensitif. cek teman-teman semua. Ah, Gua alhamdulillah ini ya bunyi Boleh, mulut boleh. ya saya. Dek. ah. Itu gimana tuh? Ya itu normal. Oh normal. Normal. Coba lu ngebut nggak? Oh utang. Ya atau sekarang jadi organ jantung tuh sensitif. Emosi itu kan nggak cuma sedih ya, ada marah, ada sedih, ada happy berlebih. Jadi Oh, dia gitu? iya dong, Oh sedih juga bisa ya? bisa. Coba lu cek. Kalau sedih berarti pelan itu juga itu sebetulnya itu bermasalah jantungnya. Ya sometimes saya nggak bilang itu bermasalah jantungnya, karena jantung itu yang tadi saya bilang sangat sensitif. Coba. Bitcoin turun. Oh iya bener. Bener, udah all in turun. Iya kan? Bener. Bener. Makanya jangan kita kalau medical check up kemudian denyut jantungnya kita bilang rendah dikit, oh berarti sakit jantung, enggak dong. Oh gitu. Karena dia sensitif gitu. Sekarang kalau kita dimarahin habis ini, atau apa target gak achieve ya, Ya. ya bisa aja naik atletnya. Kalau penyakit-penyakit yang paling pemicu jantungnya mungkin kenceng apa segala macamnya paling tinggi apa? Kolesterol? Enggak juga. Enggak juga sih. Apa Enggak biasanya? juga. Biasanya dokter nanganin apa di Siloam? Kalau saya sih ya, karena ya mostly ya kalau memang heart rate atau denyut jantungnya naik itu biasanya memang masalahnya ya ada di jantungnya. Misalnya ada serangan jantung juga itu bisa. Serangan jantung bisa menyebabkan denyut jantung naik, atau kalau yang berat sekali bahkan hampir nggak ada denyut jantungnya. Jadi hilang. Lah mati. Meninggal dong. Iya. Hah? Itu yang tadi saya bilang. Jadi serangan jantung kalau tidak ditangani dengan betul ya dia akan meninggal. Coba apakah ketika ada serangan jantung atau apapun itu harusnya langsung tindakan pertama ke rumah sakit, tentunya misalnya Siloam Hospital, atau ada penanganan khusus nggak minimal ya secara awam lah, misalnya ada yang buat dilatih di rumah gitu, ngerti apakah main CPR itu yang gitu bukan sih? Yang kayak adegan film-film gitu. Ya itu salah. Jadi satu, kalau orang ini serangan jantung ya, artinya pasiennya kan sadar. Kalau henti jantung kan pasiennya nggak sadar. Sebentar dok, maaf dipotong. Ini mumpung ingat. Mike Mohede waktu itu meninggalnya kan bukan yang kayak tiba-tiba serangan jantung ya, bukan kayak lagi main PS ya kalau nggak salah ya, lagi main PS atau habis main PS di sofa kan, terus tiba-tiba nggak ada suara-suara, nggak ada obrolan apa sama temannya atau gimana, tiba-tiba meninggal, sunyi senyap gitu loh. Itu dikategorikan serangan jantung juga. Nah kalau dia tiba-tiba ini lagi nonton atau apa gitu, maaf ya kalau salah ya. Iya. Ini anggaplah, jadi saya akan membedakan dulu ya tadi ya. Kalau dia henti jantung, dia bisa aja tanpa gejala. Jadi tiba-tiba langsung kayak lampu aja mati, tek. Walah. Itu namanya sudden cardiac arrest. Artinya jantung ini kan ada listriknya, balik lagi. Listriknya ini yang mungkin mengalami masalah. Itu banyak terjadi. Oke. Salah satunya yang Christian Eriksen tadi. Ya. Ya untungnya timnya ready. Balik lagi. Jadi ini saya selalu emphasize bahwa pentingnya orang-orang itu ya kita belajar mengenai CPR atau ya basic life support itu tadi. Cara gimana? Untuk awal ayo coba kita bahas. Oke, jadi ini kita yang henti jantung dulu ya. Iya. Oke, pertama pastikan dia sadar atau enggak. Jadi kalau orang nih tiba-tiba enggak kita lihat nih orang jatuh lah ibaratnya, enggak sadar. Ya pastikan dulu dia benar-benar nggak sadar atau cuma tidur nih, jangan kita langsung heboh kan, gebrak tidur. Sempat viral tuh ada tuh yang di jalan kenapa-napa tapi begitu dicek ojol kecapean seharian narik ojek, kesian banget di fitnah begitu. Betul kan, orang udah nih meninggal nih. Pertama make sure itu bener nggak sadar nggak. Itu satu. Jadi gimana caranya memastikan? Apa nafas? Satu, panggil dulu. Kalau kita nggak kenal kan, misalnya bang, mas, apa, gitu ya. Oke, dia nggak sadar, mungkin dia terlalu capek ya, kayak yang waktu itu berita yang tadi. Yang kedua adalah selalu saya bilang shoulder tap. Jadi kita tap, pak, mas, bang, apapun itulah, ya mbak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita shoulder tap tuh, kita tepuk punggung, bahu dan lain sebagainya. Intinya ya apa yang bisa kita tepuk. Oke. Yang ketiga ya biasanya tadi saya bilang kita akan cek nadi. Nah, cek nadi ini bisa di tangan tadi. Atau sebenarnya yang direkomendasikan kalau untuk cek nadi orang nggak sadar itu di leher. Kanan kiri? Sama aja, ada dua, kiri kanan kan. Jadi kita mana yang sekiranya kita yakin adalah kurang lebih sebenarnya dari leher sini, gampang nih. Jadi kita lihat dari sini nih kan ada kurang lebih segitiga nih ya. Jadi tengah-tengah sini. Kita random aja megang pasti keraba kok.
Oh iya bener, Nah, langsung lebih teraba akurasinya tepat di sini Lebih ya, besar dibanding dia. yang di tangan pergelangan ya. Betul. Nah, itu kurang Iya. lebih nggak usah lama-lama, 5 sampai 10 detik nggak ada nadi ya berarti true bahwa nih orang atau nih pasien atau apapun ya kita temukan gitu ya nggak sadar. Itu udah indikasinya pasti meninggal. Enggak. Kan nggak ada denyutnya. Artinya dia tidak ada denyut, artinya kita bilang jantungnya gagal untuk meneruskan impulsnya. Artinya kita bilang bahwa kemungkinan besar nih orang henti jantung. At least kita percaya bahwa memang kita rabanya bener ya. Hah. Kan bisa aja kita salah raba gitu posisi. ya. Gitu. Kalau memang tidak teraba ya kita bilang oke, nih orang henti jantung. Lalu berapa lama henti jantung itu kalau dia masih hidup tapi jantungnya berhenti gitu? Nah, biasanya ini dari jantung, ini pembuluh darah yang merah ini yang gede ini ada atasnya ini ada 1, 2, 3. Nah, ini on the way-nya ke otak nih. Nah, kalau dia aliran ini, pumping ini, dia nggak pumping ke otak itu kurang lebih selama 4-6 menit, itu menyebabkan problem. Loh tapi kan kita nggak tahu dia kegeletak dari kapan. Yes, makanya angka keberhasilan CPR itu harus dimulai secepat mungkin. Kalau orang sudah misalnya kita temukan, ya udah sejam gitu, ya unlikely sebenarnya dia akan bisa kembali. Oh Gitu. jadi kayak Christian Eriksen itu di bawah 6 menit. Sangat cepat. Langsung ditanganin. Ya. Itu kalau lihat footage-nya ketika main, begitu dia nggak sadar, itu luar biasa dia. Langsung, bahkan itulah saya bilang, saya salut dengan SDM di Eropa situ. Pemainnya langsung menyadari bahwa itu nggak sadar. Wih, keren. Begitu nggak sadar, boleh dilihatin tuh bahwa langsung datang, kemudian dia langsung membebaskan jalan nafasnya. Tapi memang itu harus yang terlatih ya. Gimana? Di lidahnya kan kadang-kadang ketelan ke belakang tuh. Oke. Jadi kan kalau kita nggak sadar lidah tuh bisa ke belakang tuh, jadi nutup jalan nafas. Nah itu benar-benar kalau dilihat di ininya dibuka mulutnya, dikeluarin. Tapi ini tidak saya sarankan untuk orang yang ini ya, yang tidak terlatih ya. Kemudian ya langsung timnya lari, kemudian dilakukan assessment lah kayak tadi, kemudian langsung tidak ada nadi, langsung pasang alat AED, semua bla bla bla, jalan seperti biasa. Cuma kan ditutupin kan, pada saat itu kan ditutupin. Tapi begitu kita lihat, katanya dilakukan shock dan akhirnya sadar penuh dan ditransfer ke rumah sakit. Sebentar dok, alat yang dimaksud itu kan CPR itu alatnya ya? Yang buat daya hentak itu kan? Bukan. Apa sih itu? CPR itu adalah cardiopulmonary resuscitation. Artinya itu adalah resusitasi jantung dan juga paru-paru. Oke. Nah, dalam itu ada proses alat itu, yaitu namanya defibrillator. Defibrillator itu yang kejutan itu salah satunya defibrillator. Itu alat riset jantung lah. Berarti langsung pakai itu atau ada sebelumnya dulu? Begitu cek nadi, lidah dikedepanin. Kalau itu ngapain? Masa bangun-bangun gitu? Enggak. Kalau untuk orang yang tidak terlatih, ya kita hanya CPR hand only. Itu gimana? Artinya cuma kita pijat jantung aja. Udah, selesai di situ. Sambil kita tentu ya cari temen ya, telepon, kemudian panggil orang lain. Intinya, even orang yang terlatih pun jangan melakukan sendiri. Misalnya saya ketemu ada seseorang nih di studio ini gitu, nggak boleh saya lakuin sendiri. Tetap saya harus call for help. Tapi kan 6 menit katanya. Betul, saya lakukan. Jadi 6 menit itu coba kita ulang pelan-pelan ya tahapnya nih. Oke. Kan sampai 6 menit nih orang kegeletak. Ya. Santai kita sapa tadi apa segala macamnya, nadi apa segala macamnya, taunya ada henti. Ya. Oke, itu udah terhitung detik ke-1 kan pasti kan? Iya pasti. Terus penyelamatan pertamanya coba pakai tangan tadi di daerah posisi jantungnya. Iya. Jadi biasanya ini tentu harus ada. Kita nanti ada pelatihannya ya. Tapi kurang lebih ya di area ini kan namanya sternum nih, tulang dada nih. Oke. Ya. Kemudian kita kepalkan tangan nih. Nanti dia pakai ball of the hand nih. Jadi kayak di yang bagian paling kerasnya ini. Ini oke. Ya biasanya kita seperti ini nih. Dia dikaitkan begini, ini supaya kuat nih. Untuk? Ya untuk menekan. Oh, disatuin ya, begini. Dan tangan kita harus lurus. Oke. Supaya power kita memang sesuai. Kalau begini kan kadang cuma ya ngengkol gitu ya. Nah kalau ini enggak, memang satu badan penuh. Di dada apa di tengah? Kurang lebih. Bukan di jantung. Jantung mana sih? Kiri ya? Jantung itu posisinya agak miring memang. Tapi memang ya adanya di kurang lebih di tengah dada sampai ke kiri sini. Posisi atas bawahnya? Ya nanti tengah lah ya? Ya kurang. Ada sebenarnya ada ukuran-ukurannya. Tentunya makanya saya bilang itulah pentingnya kita bukan pelatihan online ya. Jadi kita harus ada mengikuti. Kita nanti kalau bikin pelatihan itu ada manekin, ada bonekanya. Kita latih berapa sih jaraknya. Kemudian ada yang namanya high quality CPR. Jadi artinya
Kalau kita cuma pijet jantung aja pun, itu tetap nggak akan selamat orang. Nah itu tuh. Gitu. Berarti ditekannya gimana dok? Ada bisa contoh? Aldan coba rebahan di sini deh. Enggak anyway. Loh ini buat belajar. Bawa manekin nggak? Hah? Manekin ada nggak? Challenge-nya ada nggak? Apa manekin challenge ada nggak? Gila jadul banget gue ya. Coba coba rebahan bentar. 2010 tuh 2010. Coba rebahan. Lah ini Aldan, ini buat praktek beneran. Lo bener nggak dok? Lo kita nggak tahu tiba-tiba Aldan kegeletak. Lihat Aldan, rebahan nih, tinggal aja nggak tahu caranya, iya kan? Beneran dari situ dong, dari situ. Dah langsung menjulur, duduk ngadep sana dulu. Bentar. Ini ikutin apa kata saya, tenang. Saya insya Allah punya saham di Siloam Hospital. Insya Allah kita omongan doang, kita nggak tahu. Nggak, Aldan ngadep sana, duduk sini dulu bentar. Terus rebahan. Nah mundur. Serius udah tenang aja Dan. Dokter praktekin, dah mundur. Kiri dikit, kiri. Ini kita harus belajar. Ya. Coba, ini gimana nih dok? Coba, dokter ambil jelasin juga. Dokter jelasin dulu. Saya biar tahu dulu nih, saya juga pengen belajar. Ya. Tuh. Ya. Ini langsung dibengkek aja nih. Gimana nih Ustaz? Ya. Jadi kan nih kurang lebih. Jadi jantung itu kan letaknya di dalam ya. Di dalam banget. Jadi kalau dalam kondisi ini sebenarnya jantung di dalam sini. Jadi kalau ibaratnya kita cuma toel begitu nggak akan kepencet dia. Mesti kenceng ya. Harus kenceng. Pakai kaki aja. Makanya sakit pasti. Makanya jadi agak pelan-pelan ya. Pakai kaki enggak? Oh ya, coba dulu nih tes lu. Tes aja. Tes lu. Ya. Nah. Wah. Sebenarnya dari side aja, dari side. Oh, dari side. Dari samping aja, samping. Oh, bro, gini. Kuat ya. Gimana nih, Dok? Jadi posisi dari samping. Ya, dari samping enggak kuat katanya jangan ngengkol. Ya, sebenarnya kalau mau gini dari sini. Nah, dari sininya gitu. Jadi ada nih kalau lagi digerebek ya. Jadi misalnya kita kan rapatkan seperti ini ya. Kemudian kita gini lurus nih. Berarti dari tengah, Dok? Iya, tengah. Oh, dari tengah. Jadi makanya ini posisinya sebenarnya kalau dari sini dari sini. Coba ya. Aldan nih, sorry nih Dan nih. Jangan kebawa suasana nih. Ini gini. Ini gini nih. Ya. Terus bukan dari tengah? Iya, dari sini nih. Terus tadi harusnya lurus ya. Jadi lurus. Kita posisinya gini. Anggaplah seperti ini. Nah, lurus Dan, ini benar. Ini. Nah, gini. Ya, nah ini tangannya harus lurus. Pakai tangan ya? Ya. Bukan pakai dengkul ya. Gini. Ya, oke. Nah, ini yang menekan yang ini. Gini. Ya, kurang lebih. Posisi lurus gini apa gini? Nah, gini. Nah, sip. Nah, ini harus pas di tulang dadanya yang ini. Ya. Nah, ini harus tegak. Jadi kita benar-benar gini. Gini betul dong. Iya, betul. Jadi harus satu badan kita yang kekuatannya. Kalau kita begini, power kita hilang. Powernya hilang. Nah, harus tegak begini. Jadi benar 1, 2. Jadi benar-benar makanya capek banget sih. Tambahin dengkul berarti. Enggak, maksud buat segini nih. Ini gini apa gini? Ya, yang gitu boleh nggak apa-apa. Gini? Iya, saya sih nggak masalah. Yang penting powernya ada di sini. Jadi semua yang ada di bahu turunkan ke sini. Oke, coba. Enggak emang. Nih, belajar ini edukasi. Kok tiba-tiba karyawan kasih solusi ada di kereta? Ya, betul. Ya kan kita ngiranya, wah lagi bobo siang nih. Ya. Tuh, berapa hitungan dong? Langsung aja kali ya? Ya, sebenarnya 30 hitungan. Oke. Ya, satu. Kalau kita biasa gitu kan 1 dan 2 dan 3 ya, supaya nggak terlalu cepat. Oke. Gitu. Coba ya. Ya. Enggak, sakit. Nah. Sadar penuh. Ya udah. Nah, dalam kondisi ini berarti false. Dua, gitu dong Iya, kayak 1 dan 2 dan 3. Tapi ya kita dalam hati lah sambil gitu. Jadi sebenarnya banyak yang harus dipelajari ya. Itu nanti kayak sebenarnya kan ya mungkin nggak enak ya. Saya harus nunjukin markernya mungkin ketika buka baju itu lebih jelas. Tapi kan buka baju. Nggak emang. Edukasi dan buka baju. Enggak, lah serius. Dokter bener. Ini edukasi Aldan bukan macem-macem. Oh iya. Buka bajunya benar-benar dibuka. Jadi ada hitungan lagi. Enggak, sebenarnya kan misalnya ada jaraknya berapa, kemudian nanti misalnya biasanya sih kalau kita gampang ya, kalau laki-laki kurang lebih di antara biasanya. Tapi buka proses baju itu kan makan waktu ya? Betul. Makanya sebenarnya salah satunya kita harus yang pertama kita longgarin baju dulu. Karena kan bayangin ya orang dalam kondisi seperti itu ada dia di tubuhnya stres loh itu. Tubuhnya dalam kondisi stres. Jadi kita harus buka, sebenarnya longgarkan lah, at least longgarkan bajunya. Makanya hati-hati ya kalau kita menolong dan itu lawan jenis.
Oke, Ya, berarti ya. mau cowok mau cewek sama penanganan deh. Sama. Tapi makanya itu yang dinamakan high quality CPR itu ada banyak kriterianya. Salah satunya kedalamannya harus betul. Jadi kalau di manekin itu kedalaman misalnya 5 sampai 6 cm ibaratnya. Nah, kita harus betul. Ada latihannya. 6 cm. Betul. Karena tadi yang saya bilang, jadi jantung itu di dalam. Tuh Dan. Kalau ibarat ya kita kepukul di dada juga nggak akan nyampe jantung kan? Tuh. Kenapa tadi saya sedalam itu? Biar Biar Aldan merasakan. kontraksinya ya. Iya. Iya kan, merasakan Itu. berasa gitu loh kena sampai ke dalam. Tapi Iya. nggak bakal keterusan ya. Maksudnya terlalu Iya. kenceng apa efek bahayanya? Ya bisa retak iganya. Bisa retak. Oh. Ada beberapa kondisi retak iganya. Makanya pentingnya tadi saya bilang saya nggak ibaratnya ada namanya high quality CPR itu salah satunya kan kedalamannya berapa 5 sampai 6 cm. Kemudian ada kecepatannya. Biasanya 100 sampai 120 kali per menit. Kan nggak mungkin kita hitung. Nah, biasanya dalam pelatihan itu kita akan ada tadi saya udah cerita-cerita juga ada lagu-lagunya nih. Tapi saya nggak tahu ya apakah misalnya Apa? teman-teman semua tahu gitu. Ya biasanya Staying Alive-nya Bee Gees. Staying alive, ya gitu kan. Jadi kita sambil staying alive, itu ritmenya iya? 100 sampai 120 kali. Serius? Serius. Tapi tentu banyak. Sekarang bahkan saya lihat ada beberapa di media sosial ternyata ada Taylor Swift juga ada tuh yang tone lagu tempo lagunya 100 sampai 120 kali. Jadi pakai aja. Jadi itu supaya kita bisa catch up. Sebentar, mohon maaf. Biar ada pengimbangannya. Hadat Alwi boleh nggak, Dok? Yang lagunya dulu deh. Umi. Agak lambat ya. Umi satu. Oh, mesti diremik tuh berarti ya uminya. Ya. Ya. Apa mungkin yang sekarang ya kayak pica-pica mungkin kecepatan ya. Oh, pica-pica apa sih? Iya kan, nana pica, Nona Ambon. Oh, itu kecepatan. Oh. Nah, jadi carilah sebenarnya ketika pelatihan itu kita mau ngajarin supaya orang itu melakukan CPR itu benar. Karena kadang orang juga ngelakuin CPR di yang berapa kali di media sosial itu, ya menurut saya memang belum high quality CPR karena kecepatan, cepet banget. Oh, nggak boleh. Bukan niatnya mau ngebangunin gitu. Iya, Enggak. iya kalau untuk ngebangunin, karena jantung ini ketika kita tekankan seperti ini nih. Nah, dia harus recoil. Harus recoil itu apa? Harus ngembang lagi. Kalau kita kecepatan pun, ini belum sempat ngembang dia. Harus kompresi, kemudian dia ngembang lagi supaya ada aliran darah kan. Tujuan kita kan seperti itu karena dia henti jantung. Gitu. Oh, berarti itu ada nggak bisa kecepatan, nggak bisa kepelanan juga. Iya. Kalau kayak ketukan velocity bisa nggak sih, Dok? Nah, apakah itu kan harus ritme ya? Itu kan ada ketukannya. Ya kan Alda, coba Dan praktekin kan. Kaget kan dia kan? Betul. Oh enggak. Nggak bisa begitu, Dok. Ya, saya sih Udah kayak digedor maling ya. sejujurnya saya belum pernah ngajarin orang pakai velocity ya. Tapi bisa dicoba. Mungkin kita cari velocity yang 100 sampai 120 kali per menit. 100 sampai 120. Ya, dan itu banyak lah. Jadi kita apalagi mengajarkan orang-orang zaman sekarang, kita nggak bisa saklek-saklek banget kayak tadi. Kedalaman segini, ini segini. Dia nggak ngerti itu. Terlalu ngejelimet. Jangan-jangan begitu nanti orang nggak sadar dikasih minum sama dia kan. Oh, gitu. Emang kenapa? Kalau orang sadar dikasih minum sih nggak masalah. Yang bahaya adalah kalau dia pure nggak sadar, kemudian kita kasih minum, kan tadi saya bilang bahwa lidah kita ini udah nggak bisa kontrol. Nah, lidah ini diciptakan Tuhan tuh untuk nutup nih. Ketika kita nelen dia nutup saluran pernafasan, ketika kita nggak nelen dia ngebuka gitu. Jadi itu kayak pintu tuh, kayak palang. Itu luar biasanya. Nah, kita orang nggak sadar tiba-tiba kita langsung suruh minum aja. Otomatis mungkin aja dia masuknya bukan ke saluran pencernaan. Oh iya. Tapi ke saluran nafas. Iya, makanya kan rata-rata paru-parunya Ya. ada hubungannya sih paru-paru bocor, basah apa segala macam. Sebenarnya sih Tumpah ke paru-paru gitu. Ya, itu sih kalau kita bilang ya itu benda asing kan. Air tuh benda asing bagi paru-paru kan. Iya kan, masuk ke paru-paru gitu misalnya. Iya, Itu tuh ada hubungannya nggak sih, pernah juga? Ya sebenarnya nggak bisa langsung masuk karena kan harusnya dihalangi sama si lidah tadi. Jadi kalau dia masuk ke sana biasanya berarti orangnya nggak sadar kan. Kita bilang namanya kalau bahasa medisnya pneumonia aspirasi. Jadi ada aspirasi kayak keselak kita. Oke. Itu salah satunya seperti itu. Oke. Tuh keren emang nih Dokter Mark nih. Makanya tadinya sebenarnya nama kita kan bukan kasih solusi ya, kasih loam ya.
Wah. Waduh, Eh? smooth sih. Siloam tetap di hati. Biru Mantap. juga, biru. Oh biru juga kan? Tuh kan gue udah tahu dok. Makanya gue cuma mau manggil Siloam Hospital. Tapi gini, kalau ngomongin jantung kan ada juga anak-anak muda yang akhirnya kayak santai aja. Ya kan masih muda kok, penyakit jantung kan penyakit orang-orang tua. Iya, betul. Nah, jadi ada nggak serangan jantung atau henti jantung itu anak-anak muda yang mungkin di bawah umur gitu, di bawah umur 17 tahun? Oke. Yang pertama yang dibilang itu penyakit orang tua itu memang karena penyakit jantung koroner. Itu apa sih dok? Ya, koroner itu yang tadi. Koroner itu nama asalnya adalah coroner crown. Crown itu artinya mahkota. Karena jantung ini kalau ibarat ini bisa dilihat ya bahwa si pembuluh darah yang merah-merah ini sifatnya seperti mahkota bagi jantung. Jadi ini jantung dia di atasnya, jadi kayak mahkota, kayak crown. Makanya namanya corona, crown. Oke. Ya kan? Kayak virus corona dan lain sebagainya kemarin juga seperti crown dia. Ya kan? Gitu. Jadi yang dibilang penyakit orang tua karena tadi saya bilang bahwa sooner or later fungsi-fungsi pembuluh darah, jantung dan lain sebagainya akan menurun di usia lanjut. Tapi itu hanya pembuluh darah yang ini. Artinya yang tapi nggak juga sih. Saya setahun yang lalu dapat pasien 23 tahun. Apa itu? Serangan jantung. Wih. Terus ya kita kateterisasi, kita pasang ring. 23 tahun pasang ring? 23 tahun. Artinya itu udah bukan lagi menjadi masalah, bukan masalah orang tua, tapi udah lagi dia udah masalah semuanya udah ini. Itu apa kemarin indikasinya? Serangan jantung total. Enggak, maksudnya rokok kah? Ya dia ini juga aneh ya. Usia segitu sudah diabetes. Hah? Diabetes. Tapi memang dia ini memang makannya emang nggak dijaga sama sekali. Kemudian ya sangat obes gitu ya, obesitas. Oh, berapa beratnya, Dok? Waktu itu untuk anak 23 tahun dia hampir 100 sekian. Waduh. 100 berapa ya? 110, 120. Ya, tapi ya begitu ya. Kemudian ya dia juga ada heavy smoker umur segitu. Karena dia memang sudah bekerja juga gitu ya. Umur segitu dia memang udah bekerja. Jadi ya yang saya bilang artinya bukan lagi penyakit orang tua, saya setuju. Karena udah lifestyle. Ada yang ngomong juga kan kalau kegemukan juga katanya bisa kesumbat ya, sama lemak apa segala macam. Itu bener gak sih? Ya, jadi apanya sih yang kesumbat gitu loh? Ya, sebenarnya sih kalau kegemukan ini nggak serta-merta saya bilang langsung ya. Tapi kan gini, orang kalau gemuk tentu balik lagi tadi. Satu, istirahatnya kan kurang baik. Ya, kalau istirahat kurang baik, makan biasanya juga nggak baik ya. Kemudian yang ketiga, olahraganya pasti juga kurang. Jadi nggak ada risk factor itu berdiri sendiri. Pasti faktor resiko atau risk factor itu pasti berdampingan. Jadi biasanya ada kok orang kan sering banget tuh orang saya sakit ngerokok baik-baik aja nggak ya kan namanya faktor resiko ya. Orang kalau di jalan raya juga ugal-ugalan juga belum tentu ketabrak meninggal kan. Iya sih. Iya betul. Tapi bisa aja dia nabrak orang yang meninggal kan. Iya. Nah, artinya maksud saya adalah obesitas itu ya semua faktor resiko tadi artinya meningkatkan risiko seseorang kena penyakit jantung. Tapi kita nggak tahu kapannya. Ada sih scoring-scoringnya, kita bisa hitung. Tapi belum tentu juga terkena. Artinya ketika kita obesitas, artinya ada terjadi ya, mungkin ya tumpukan-tumpukan lemak di beberapa titik. Salah satunya pasti kemungkinan paling banyak di liver. Karena liver itu adalah yang paling capek sebenarnya, nyapu-nyapuin lemak tuh. Nah kalau lemak kita udah kebanyakan di liver, nah ibaratnya kayak bantar gebang udah full, nah otomatis kan sampah-sampah di rumah kita nih udah nggak akan diambil dong, ya kan? Mulailah dia tuh ngebuang di mana-mana. Nah yang paling dia suka pembuluh darah kan tentunya, nah, di mana otak ya jadi stroke, jantung jadi serangan jantung, ya kan? Ginjal jadi problem ginjal. Kemudian kalau di bawah dikit kalau laki-laki ya disfungsi ereksi. Di kelamin ya? Iya dong. Kan itu kan ada pembuluh darah. Kita bisa ibaratnya ya itu apa? Impoten? Ya salah satunya ya disfungsi ereksi kan itu impoten kan. Nanti ya nggak bisa berdiri itu kan salah satunya. Iya makanya kan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi. Tuh Aldan. Kadang-kadang pasien saya tuh lebih takut dia impoten daripada serangan jantungnya. Ngample dong. Ngample dong. Apa sih bahasanya namanya? Apa sih namanya? Iya. Layu sebelum berkembang ya. Layu sebelum berkembang. PAUD doi. Nah itu, jadi kadang-kadang kita lihat dulu segmen mana nih yang kita mau kasih tahu ke pasiennya.
Kalau untuk usia-usia yang muda saya akan emphasize lebih ke ini di masalah impoten loh. Karena kan laki-laki dia lebih nggak masalah, ototnya gede tapi bawahnya loyo kan agak problem itu. Oh iya. Itu lebih masalah. Waduh, jadi kemana-mana ternyata ya. Betul. Jadi penyakit jantung ini kan pompa utamanya, tapi kan pembuluh darah ini sampai ke bawah-bawah ini. Ini kan ke bawah semua nih cabangnya banyak banget tuh. Iya. Jadi cabangnya banyak. Nah ini ada yang ke perut, ada yang ke ginjal, ada yang ke kaki, ada yang panjang deh. Makanya kan kalau kayak di film-film atau mungkin kayak di game itu kalau ketembak jantung langsung meninggal gitu ya? Iya, Langsung? Ya tergantung yang kena yang mana ya. Ada juga sih beberapa yang kalau dia cuma nyerempet ya itu masih bisa selamat. Tergantung posisi ya. Makanya emang posisi menentukan. Apa yang akhirnya bisa mematikan seseorang? Kena di mana? Ya kalau dia tembak kemudian ini langsung bolong bocor ya nggak akan. Langsung ya. Dan solusinya udah pasti pasang ring ya dok. Itu juga coba deh. Gue pengen tahu edukasinya deh. Kayak pasang ring kayaknya. Apa-apa dikit pasang ring langsung gimana? Oke. Jadi penyakit jantung itu banyak banget ya. Jadi ingat ini jantungnya segepok ini nih. Iya. Ya. Yang kita bilang pasang ring itu cuma yang kayak kelihatan urat-urat merah ini nih. Untuk hanya satu itu. Yang ibaratnya maksudnya kalau kita ngomong bahwa penyakit jantung usia tua dulu, itu yang urat-urat merah ini nih. Tapi ada namanya penyakit jantung, ya nih. Nah, ini kalau kita lihat jantung ini banyak banget ya. Kalau kita buka nih. Nah. Lihat nih di sini ada namanya otot jantung nih ya. Kalau kita sering makan daging steak nih. Nah, ini otot jantung ini juga tanpa ada sumbatan bisa bikin problem. Ada namanya kardiomiopati. Contohnya pada pasien-pasien yang paling sekarang lagi hype itu adalah pada pasien-pasien ibu hamil. Namanya peripartum kardiomiopati. Jadi makanya angka kematian ibu dan bayi kita harus benar-benar jaga banget. Karena di kita kan di Indonesia banyak ya populasinya. Nah makanya kehamilan juga harus kehamilan yang sehat. Karena itu juga bisa menyebabkan masalah di otot jantungnya. Jadi kan agak jarang ya orang hamil punya sumbatan. Nah gitu. Jadi masalah otot jantungnya juga bisa. Kemudian ini yang putih-putih ini katup jantung nih, klep. Ini juga bisa bocor. Tahu pernah denger klepnya bocor, klep bocor. Betul. Iya. Kemudian ada yang namanya penyakit jantung, misalnya pernah dengar pada anak-anak penyakit jantung bawaan. Nah itu dinding jantungnya bocor nih dindingnya. Ini kan nggak kelihatan nih, tapi ini antara kiri dan kanan bisa bolong tuh. Loh, kok bisa begitu? Karena pada proses pembentukannya ketika di kandungan, ketika lagi di fase kandungan, itu ya dia bolong, nggak tertutup dengan sempurna, dan itu bisa bertahan sampai orang lahir. Itu banyak loh. Terus di poliklinik saya itu kadang-kadang orang sesak-sesak nafas ternyata penyakit jantung bawaan. Itu udah nggak bisa diapa-apain tuh? Bisa, kan sekarang bolongannya ditempel gitu? Banyak. Bisa kok, bisa. Yang penting screening. Itulah pentingnya tadi. Kadang-kadang misalnya dia ketahuannya pas lagi ngapain, lagi hamil, kemudian mau operasi, misalnya mau operasi sesar gitu kan, kadang-kadang kan dokter obgynnya akan kasih kirim ke kita untuk ini aman nggak nih, kok sesak-sesak nafas doang, atau gambaran rekam jantungnya agak berubah. Nah ternyata baru ketahuan, terus dibilang enggak dok, dari dulu saya sehat-sehat aja kok, bisa kok olahraga waktu di sekolah kan. Ya karena penyakit jantung bawaan tuh banyak banget. Ada yang memang kuat-kuat aja, nggak ada masalah. Jadi kalau dibilang penyakit jantung itu cuma pasang ring, ya enggak ya, itu salah satu aja. Kalau masalahnya di penyakit jantung koroner karena sumbatan, itu salah satunya dengan pemasangan ring. Tapi itu pun enggak juga. Sekarang kita punya ada teknologi-teknologi khusus. Namanya ada dengan balon selaput obat. Jadi obatnya itu nggak semuanya harus di ring. Ada balon khusus kita bilang. Apa tuh? Ya namanya sih balon berselaput obat. Jadi obatnya itu adanya di atas balonnya. Jadi begitu balonnya dikembangkan, kemudian obatnya nempel supaya dia nggak nyumbat lagi, ya udah balonnya ditarik keluar. Jadi kita nggak nempelin ring di sana. Oh, mancing gitu ya ibaratnya ya? Ya, jadi cuma ibaratnya kita ngolesin lah ya, ngolesin sih. Gitu. Jadi banyak kok. Cuma ya saya bilang tentu itu kan ada indikasi-indikasi khusus. Dokter pasti bekerja atau melakukan segala suatu tindakan tentu dari diagnosis. Diagnosisnya tahu dari mana? Dari wawancara, dari pemeriksaan. Nah itu nggak semuanya. Jadi kadang-kadang kita jangan, dia tetangga saya bisa tuh dok tanpa ring. Iya mungkin yang
kondisi apa yang bisa tanpa ring. Atau enggak sebaliknya ya, nggak tiba-tiba langsung suruh pasang ring. Kayaknya itu udah pupus harapan gitu. Itu harus tanyain juga. Banyak kok pasien saya yang memang dipasang ring dan memang masih bisa beraktivitas. Ya, jadi ring tentu bukan solusi untuk segala sesuatu, tapi ring juga bukan akhir dari segala sesuatu. Itu ya. Jadi yang perlu itu sih sebenarnya. Makanya harus pilih rumah sakit yang benar-benar jelas. betul. Iya dong, maksudnya dan kan lengkap tentunya kan. Dan lengkap. Lu nggak tiba-tiba kan banyak oknum-oknum rumah sakit kan begitu datang langsung ya kan karena memang mindsetnya itu orientasinya transaksional, cuan apa segala macamnya. Enggak, ini harus dioperasi nih jantungnya. Ini harus dipasang ring nih jantungnya, tiba-tiba begitu aja. Iya, betul. Tapi berbeda dengan Siloam Hospital. Nah, itu dia. Jadi maksudnya kalau lu ke Siloam kan pasti kan dokter-dokter udah profesional dan lain sebagainya. Jadi nggak tiba-tiba asal-asalan kayak tadi kan. Nih saya udah coba gali ya. Apakah jangan-jangan langsung dikit-dikit harus tindakan apa segala macamnya. Keren banget. Dokter praktek jam berapa atau hari apa di Siloam Hospital? Saya dari Kamis sampai Sabtu. Tentunya kalau itu yang poliklinik ya. Tapi kalau memang kita ada tindakan seperti yang dikatakan tadi, kita ready anytime. Oh, langsung gitu? Iya, karena kalau itu kan ibaratnya gini, kita nggak mungkin lah all the time di poliklinik tentunya. Iya. Ya kan? Ada kalanya kita harus ke ruangan tindakan gitu ya. Iya. Nah, itu, tapi kalau anytime kita dipanggil, kita punya tim. Oke. Ya, dan tim kita ini nggak cuma satu dokternya. Jadi kita punya, ibaratnya kayak tadi dibilang, ada jadwalnya tuh. Iya. Jadi nggak mungkin pasien itu nggak akan tertangani, karena kita punya jadwal yang lengkap. Dan konsultan-konsultan yang lengkap di sana. Oh, dan jadi waktu anytime masuk. Tinggal kan cuma 6 menit ya katanya. Ya kalau itu dalam kondisi ini ya, kalau tertentu ya? Dalam kondisi henti jantung. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi serangan jantung yang total, sebaiknya memang kalau sampainya ke Siloam, kita kan punya alat yang lengkap. Seharusnya less than 1 hour kita harus sudah kerjain. Wah, keren. Itunya yang pastinya ya. Jadi intinya adalah di Siloam Hospital selain ada Dr. Mark dan juga alat-alatnya yang memang penanganannya dari dulu kali kita udah paham. Siloam Hospital mah dari gua kecil, iya nggak sih? Ya kan luar biasa kan. Nah, artinya bahkan nggak cuma dokter-dokter dan juga servisnya atau tindakan-tindakan secara cepat. Layanan ambulans dan gawat darurat ini 24 jam. Hubungi langsung ke 1-500-911. Wow, 911 bos. Untuk screening jantung ke Siloam Hospital Kebonjeruk juga bisa. Dia menghubungi 0815-104-99636. Nih gue munculin di sini nih. Oke. Nah, tahu kan deket tol, kita udah paham. Ini deket sini nih. Langsung. Makanya gue begitu ada viralnya, sekali lagi kita ucapkan ya, saya mewakili Kasih Solusi dan juga Dr. Mark gitu ya, turut berduka cita atas berpulangnya Gusti, musisi Gusti yang sempat viral kemarin kan. Semua juga ngebahas karena kebaikan beliau. Semoga Allah tempatkan di tempat yang layak, tentunya surga tertinggi dan lain sebagainya. Dan Allah beratkan amal kebaikannya gitu kan, dan Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Amin. Nah, itu kan. Nah, artinya makanya langsung saya sigap begitu viral kemarin berita, wah, kita kan di Kebonjeruk nih. Kita kan deket. Dr. Mark aja kayaknya. Wah, lagi pas nih standby kayaknya nih langsung. Nah, itu dia, makanya kita harus benar-benar harus cari tahu mana rumah sakit yang tepat. Siloam Hospital insyaallah bisa membantu penanganannya. Bahkan di sana nggak cuma sekedar jantung ya, tapi banyak banget ya, Dok ya. Iya. Ya, kebetulan saya juga kan ada, selain di jantung, bahwa spesialis jantung itu ada jantung dan pembuluh darah. Kebetulan keahlian khusus saya juga ada di vaskular, jadi kelainan pembuluh darah. Tadi yang saya jelasin sampai dari pembuluh darah yang aorta ini ya, yang merah ini, kemudian sampai perut dan kaki itu juga bisa kita kerjakan. Ya, dan kita juga punya spesialisasi yang lain ya, seperti yang intervensi dari neurovaskular dan lain sebagainya. Jadi artinya nggak semuanya harus buru-buru kita pasang ring dan lain sebagainya. Coba deh ngobrol dulu, screening dulu, cek dulu. Kapan sih screening kayak gitu, waktu yang tepat, misalnya kayak berapa bulan sekali gitu, ada rutinitasnya nggak? Oke. Kalau kita ambil dari guideline American ya, itu pasti, karena kenapa saya suka dengan guideline American, karena polanya mirip sama kita. Kita ini kan udah majemuk sekarang, sama kayak di Amerika sana. Jadi udah banyak migran, banyak pendatang gitu ya. Nah, jadi artinya banyak sekali nih kondisinya seperti itu. Nah, kalau bisa di atas 20 tahun, kemudian kita udah punya faktor resiko, udahlah. Yang tadi faktor resiko yang saya katakan tadi. Atau ya kalau memang di Indonesia rata-rata kita baru disuruh screening itu di atas 40 tahun. Tapi kalau kalau kita punya tadi faktor resiko, apalagi sudah ada genetik, kemudian usia, ya kalau usia mungkin masih muda oke ya. Tapi ada strong family history, bapak ibu kita, saudara kita ada sakit jantung, cek aja lah.
Apalagi udah ada hipertensi, ada iya. diabetes. Nah, itu kalau itu nggak usah dibilangin juga udah pasti jelas ya, kita harus screening gitu. Dan begadang juga ngaruh nggak sih dok? Soalnya ini kan di berita tuh, ini meskipun berita hampir 2 tahun yang lalu ya, desainer grafis di Jogja meninggal. Ini kan sempat viral nih waktu itu tuh, ya kan grafik desainer nih, mungkin dia stres nih ngurusin klien apa segala macam gitu kan. Ya. Dokter ingatkan bahaya begadang. Ya. Tuh anak-anak agensi sekarang udah ada AI sih, jadi harusnya pekerja grafik desain ini udah apa ya? Udah bisa dipecat apa maksudnya? Maksudnya dibantukan. Dirumahkan. Si dokter ikut-ikutan pinggir jurang. Ya, maksudnya kan dimudahkan lah kerjanya. Iya, betul. Gitu kan. Iya. Jadi nggak perlu sampai begadang-begadang, lebih cepat. Gitu kan ada AI gitu kan. Nah ini kan juga sempat rame gara-gara begadang. Kan hidupnya kan pokoknya kan kalau nggak kopi laptop. Ya. Begadang kopi laptop. Ya. Itu begadang juga ngaruh, Dok? Pastilah, jelas. Jadi kalau mau dikatakan dari awal saya tadi bilang cuma satu. Istirahat yang betul, ya kan? Pola makan yang betul sama olahraga yang betul. Artinya kalau orang istirahat yang nggak benar, kalau kita begadang, saya selalu bilang ke pasien saya, makanan apa sih yang ada di malam hari? Pasti nasi goreng. Baru mau ngomong lagi, martabak, nasi goreng mawut, sate padang, ya gitu kan? Wow. Iya. Artinya makanya kenapa saya bilang kuncinya di 3 tadi. Kalau orang makan istirahatnya nggak benar, begadang, udah pasti makannya nggak benar. Hampir ya. Tapi kalau dia ibaratnya ya dia berkelebihan gitu ya, mungkin aja dia bisa pesan ada chef pribadi mungkin di rumahnya ya itu ya mungkin dari 1000 orang lah. Tapi Siska Kol lah pokoknya iya, lah. itu aman. Iya, Tapi aman. tapi kayak Siska Kol apakah punya deadline yang sama kayak kita nggak ya? Oke. Nah, satu lagi nggak mungkin olahraga dia. Jadi kalau ditanya begadang berbahaya, iya, bukan karena begadangnya aja. Satu karena begadangnya, yang kedua pasti apa yang kita lakukan dengan begadang itu pasti udah pasti makanannya nggak bener, olahraganya juga nggak mungkin bisa. Udahlah, jangan begadang, berdagang aja. Itu dia. Cuan ya nggak sih? Ya, dan artinya buat teman-teman semua perhatikan ya tadi masalah screening, jangan tiba-tiba kalah nih paling turunan aman-aman aja gue kayaknya deh. Gitu-gitu juga hati-hati loh teman-teman semua. Apalagi masalah jantung ya. Screening tuh berapa sih harganya? Tapi kalau orang, ya biasanya gini, contoh, tiap rumah sakit, tiap klinik berbeda. Tapi anggap lagi nih, sekarang orang beli sepatu lari berapa sih harganya? Jutaan. Nah itu dia maksudnya. Tapi kalau udah suruh screening, mahal nih. Ada yang diskon gede-gedean nggak? Wow. Tapi kalau sepatu lari, hina dia kalau beli yang hati-hati tuh. Iya kan? Makanya saya bilang, masa harga screening kita kalah sama harga sepatu lari kita? Nggak nyampe jutaan ya? Ya banyak paketnya kan. Kita banyak paketnya. Tentu kan nggak gini, nggak semua orang datang langsung kita suruh CT scan MRI dari kepala sampai kaki, kan nggak kan? Iya. Itulah pentingnya, makanya setiap orang itu berdasarkan kriteria usia, kriteria masalah yang tadi saya bilang, apakah ada faktor risiko yang itu beda-beda. Iya sih, yang dianggap enteng ya. Betul. Tiba-tiba langsung pas waktunya kan kita nggak pernah tahu juga tuh. Betul. Nih, waktu makan juga berpengaruh, Dok. Ini ada satu data ya. Waktu makan berpengaruh pada kesehatan jantung. Maksudnya gimana? Maksudnya makan pagi, siang, malam, waktu apanya nih? Ya, sebenarnya tadi yang saya bilang. Jadi menjelaskan waktu makan dengan ritme alami tubuh. Jadi tubuh ini punya, kalau bahasa ininya adalah circadian rhythm atau irama. Kita tuh kenapa sih jam 7 pagi ibaratnya agak lapar? Karena mungkin udah dari dulu kita dibiasain sama ibu kita, jam 7 pagi misalnya sebelum ke sekolah minum susu, makan sedikit dan lain sebagainya. Sama kayak anak-anak. Jadi kenapa sih dia tahu kalau jam segini dia akan nangis? Karena kita biasain. Dia nggak tahu jam 7 pagi itu jam berapa kan? Maksudnya kapan? Nah sama, jadi tubuh kita itu akan membentuk suatu irama. Dan itu mengikuti dari pola kita. Jadi kalau misalnya contoh kita harusnya jam 10 jam 12 kita makan, tapi kita nggak makan. Kemudian kita bantai nanti 3 bakul di jam 10 malam karena kita baru bisa selesai meeting jam 9 malam. Nah, harusnya tubuh kita itu udah lagi resting di sana. Katanya biar ginjal juga nggak kerjanya berat ya? Ya, sebenarnya semua di tubuh kita ini punya waktu lah. Namanya irama sirkadian tadi, irama. Jadi punya irama. Jam segini jantung akan harusnya istirahat. Kemudian jam segini ginjal, ya kayak gitu ya, ada iramanya lah sebenarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kan tadi dengan melalui kita kesibukan kita tentu kita nggak bisa. Ada batas nggak maksimal makan manusia tuh boleh jam berapa gitu terakhir? Ya sebenarnya kalau secara ini nggak ada ya,
nggak ada. Cuma maksudnya kan gini, diusahakan ketika kita udah masuk jam tidur, otomatis kan sebenarnya saluran pencernaan itu harusnya Istirahat. resting. Yes. Nah, Jadi tubuh kita tuh akan shifting energi ke yang lain. Nah, kalau kita makan ya otomatis dia akan shifting energi ke pencernaan. Gitu. Oh iya. Ya, gitu. Kasihan tuh ya. Apalagi misalnya kalau kayak ada stigma beredar, ya yaitu kalau screening itu takut ketahuan. Kayak misalnya, ya saya open aja lah di sini lah. Ibu saya, ibu kandung saya sendiri, itu kalau disuruh cek kayak begitu-begitu paling takut. Ya memang fitrahnya begitu kan manusia kan. Kayak, udahlah mama nggak usah ngecek lah, nggak usah lah, insya Allah lah, bismillah. Jangan mah, bismillah lah. Gitu-gitu. Maksudnya kayak begitu-begitu gimana dok ya cara edukasinya? Ya ada dua ya. Ada orang yang, udahlah dok saya banding ketahuan sekarang dibandingkan kenapa-napa. Ada juga over. Ada pasien saya check up. Saya nggak ACC, dia cek di luar, kemudian datang, nah kan dok, saya cek begini-begini, saya bilang ternyata normal. Ya udah yang penting saya tenang, ada yang begitu. Oke. Ada yang overthinking kan ya. Iya. Ada juga yang kelewat Wallace gitu, santai aja. Aman-aman aja Iya, nih, gue kan, nggak sesek nggak apa gitu. Karena prinsipnya, udahlah nggak apa-apa, nggak ada keluhan. Ya perlu diketahui, ya jantung sama pembuluh darah, ya, terutama pembuluh darah itu akan ada stroke dan lain sebagainya, itu tetap masih pembunuh nomor 1. Artinya nggak perlu ada gejala. Waduh. Jadi nggak perlu ada gejala. Nah itulah pentingnya screening. Saya selalu bilang bahwa sama kayak kita lagi ke bengkel. Jangan kenapa-napa dulu baru kita ke bengkel. Ya kita 6 bulan check up, mau cuma udah cuma nggak ngapa-ngapain kan, ganti oli doang. Itu kan ganti oli tetap ngapa-ngapain sebenarnya. Artinya kita mengetahui, mungkin kita cek, dari laboratorium saya nih, misalnya, fungsi ginjal saya udah mulai makin turun, tapi nggak ada gejala. Nah, nanti biasanya kalau orang yang nggak pernah ngecek itu, dia akan bilang deh setelah usia misalnya 60, duh, mama, papa nih sehat-sehat aja loh. Nah, bukan sehat, orang nggak pernah cek, jadi nggak ada catatan lah. Nah, ya. Gitu. Harus dibedakan, nggak tahu sama nggak cek. Tapi kalau cek malah jadi stres, malah jadi masalah. Katanya kan kalau stres jadi stroke juga ujung-ujungnya. Betul. Nah, kalau itu memang problem ya. Jadi kalau dari saya sih selalu, tetap kalau datang ke saya, kalau saya ya, selalu encourage orang-orang tetap screening. Tapi kalau memang ada orang yang memang terlalu misalnya ya overthinking dan lain sebagainya, ya bagi saya kita edukasi lah bahwa Bu, Pak, dalam kondisi seperti ini ya gejala jantung atau stroke itu nggak ada sama sekali, tidak ada. Jadi kalau bapaknya misalnya ibunya takut, tentu kita mulai dari pemeriksaan-pemeriksaan sederhana kan. Jangan langsung ujuk-ujuk karena di Siloam mampu melakukan pemeriksaan dengan robotik, jangan disuruh itu dulu. Mulailah dengan yang mudah. Nah, mungkin kalau ibu-ibu kan suka-suka diskon dia. Nah, kita kasih dong promo-promo tertentu ya. Nah, nah itu bisa tuh pintu masuknya. Karena beberapa pasien-pasien saya juga masuknya dari promo-promo kok. Promo bulan ini kan ada tuh. Tadinya dia nggak mau, dia akhirnya cek juga deh. Nah, kadang-kadang kita masuknya dari situ. Oke, apakah hanya cek screening jantung di Siloam? Banyak ya, semua banyak, ya? Semua ada. Semua ada. Ya lah pasti kan general check up apa segala macam ya. Iya. Keperluan khusus juga kita bisa kok. Misalnya kayak untuk kepentingan misalnya terbang, kepentingan kan kerja. Jadi banyak nih. Kebetulan ya yang akan ke saya pasti yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah ya. Tapi kalau yang lainnya tentu ya kita punya layanan tersebut. Mantap. Berbicara layanan, langsung aja cek aja di Siloam Hospital. Ya, informasi lebih lanjut cek aja di bawah. Bahkan 24 jam juga ambulan, yang keren ya. Nah, detailnya kita tampilin ya. Coba sosial medianya bukan dong, Siloam Kebonjeruk dong. Nah, kita satu kecamatan nih, Bos. Iya, benar. Ya, kenapa nih? Alasan kenapa kasih solusi studionya di Kebonjeruk tuh. Kenapa tuh? Ya, emang tanah partner gue sih. Tanahnya Alit ya, jadi kita pakai aja adanya di sini kayak nggak usah GR lu dok. Ya karena maksudnya juga penanganannya biar cepat ke Siloam juga. Itu dia. Maksudnya gitu loh, kita kan juga kan kita nggak tahu tiba-tiba Aldan terkapar kan. Tenang, tim kita ready kok. Nggak apa-apa. Tapi nggak mengharapkan lo ya. Iya. Nih dah, Siloam Hospital. Wah keren. 181.000 udah dari dulu lah ya. Nah ini detailnya dari sini semua nih. Lo mau coba, ini ada kontak center ya coba, ya kan? Ini detail lah. Nah lu tinggal mau tanya apa segala macamnya. Paling banyak apa sih keluhan-keluhan yang zaman sekarang nih? Anxiety masih zaman nggak sih? Masih ya? Masih. Dan itu bukan orang kan selalu bilang sekarang apa ya, generasi yang Gen Z dan lain sebagainya. Enggak juga. Pasien datang ke saya juga kadang-kadang, saya juga barusan ditelepon tuh. Ada pasien datang setelah ada problem dengan keluarga dan lain sebagainya, dia masuk rumah sakit. Jadi ya anxiety itu bisa menyerang siapapun ya intinya.
Oh. Dan balik lagi karena jantung ini organ yang sangat sensitif. Iya. Ya bisa aja Tuh lihat. ada masalah. Hati-hati ya, anxiety itu sebenarnya memang kalau saya pikir-pikir bukan tergantung jantungnya kali ya. Tergantung saldonya. Itu betul. Kadang-kadang jantung kita lemah juga kalau saldo kita bagus kayaknya kuat deh. Iya kan? Kayaknya tergantung itu kayaknya. Iya betul, itu betul. Saya setuju sih. Ya, enggak tahu bercandaan ya, tapi memang rata-rata kan gara-gara saldo turun juga kan stres juga kepala ya. Nah iya. Nah itu dia. Nah di sini ada ya teman-teman ya. Nanti cek aja ke bawah-bawah. Iya. Nah tuh lu bisa cek lah. Ya. Nanti detailnya kayak gimana apa segala macamnya, lu langsung ke Dr. Mark juga bisa. Kamis, Jumat, Sabtu ya. Iya. Jam berapa dok? Saya kalau Kamis dari jam 4 sampai jam 8 malam. Kamis Jumat. Kalau Sabtu saya full dari jam 12 sampai malam tuh. Oh. Mengincar ibu-ibu yang nggak kemana-mana kan males daerah situ macet. Oh. Kadang-kadang pasien-pasien jantung dan pembuluh darah itu kan usianya lanjut. Jadi kadang-kadang kenapa saya adanya di weekend juga itu untuk melihat. Kadang-kadang dia datang nggak bisa sendiri, nunggu anaknya. Sementara anaknya kan kerja tuh di weekdays. Nah, jadi kadang-kadang saya mikir Sabtu nih harus ada nih. Kadang-kadang ya dia nggak bisa datang. Kadang dia nanya ke saya gitu. Baik ya dari call center gitu kayak bisa nggak nih Sabtu gitu. Ya udahlah kita bikin aja Sabtu sekalian. Jadi paling banyak mama ya? Mostly. Apa hubungannya? Maksudnya harusnya kan lakinya, bapak-bapaknya yang stres gitu kan nyari nafkah. Emaknya kenapa? Sebenarnya perempuan itu kalau saya bilang agak sulit keluhannya. Karena dia sudah merasakan yang lebih sakit. Maksudnya menstruasi atau melahirkan. Jadi kadang-kadang dia nggak tahu nih keluhannya. Tapi kan dia selalu benar. Nah itu dia. Makanya yang saya lihat ya, kalau pasien-pasien saya kalau datang ke saya itu kalau perempuan dia datangnya sendiri biasanya. Tapi kalau laki-laki biasanya temenin istri. Berarti sebenarnya lebih kuat perempuan. Iya kan? Tapi memang keluhan pada wanita ini agak sulit. Karena tadi saya bilang, jadi ada beberapa populasi yang mana keluhan jantung ini nggak jelas. Satu biasanya pada wanita atau perempuan. Oh paling banyak justru ya. Tuh hati-hati tuh perempuan nih. Tapi nggak bergejala. Artinya maksudnya bukan nggak bergejala, nggak jelas, nggak khas. Karena kan selalu coba minggu lalu saya dapat pasien, kemudian itu pasien serangan jantung, saya sudah suruh kateter, tapi dia bilang apa? Dok, anak saya mau masuk sekolah dulu, boleh nggak ditunda nih? Oh diatur, dia ngatur. Oh, dia Artinya ngatur. perempuan itu pikirannya udah banyak banget. Jadi kadang-kadang dia udah enak kok dok. Oh. Karena dia kepikiran anaknya atau suaminya, gitu. Itu satu perempuan. Yang kedua pasien diabetes. Kenapa pasien diabetes? Karena pasien diabetes itu ada kelainan sarafnya biasanya. Kan kadang sering kita baal-baal tuh kalau orang diabetes katanya kan kesetrum. Nah, saraf di jantung nih juga bikin jadi baal lah kita bilang. Jadi keluhannya mungkin nggak jelas. Jadi datang itu biasanya udah telat. Yang ketiga biasanya pasien-pasien usia tua atau tinggal sendiri tuh. Ya kan? Jadi biasanya kadang-kadang udah tinggal suami istri, anaknya udah mungkin udah ya besar-besar ya, udah beda rumah. Ya udah. Kadang ya dikuat-kuatin, jadi datang ke kita udah ya mungkin gejalanya nggak khas. Karena mungkin cuma duduk, jadi nggak ada keluhan yang jelas. Sebelum mendengar laki-laki muda gitu, itu keempat atau kelima? Kayak kuat banget kayak laki-laki. Iya. Kalau laki-laki muda itu biasanya ya itu dia nggak dipikirin karena ada tanggung jawab di sana. Wow, ya kan? Iya. Tapi nomor 4, nomor 5 tuh laki-laki muda. 30-an milenial lah. Iya, kalau dulu sih sebenarnya ada juga kita bilang ya orang-orang yang dengan masalah mental atau demensia ya. Kadang-kadang kan dia nggak bisa ngomong. Tapi kalau zaman sekarang mungkin ya itu bisa ditambahkan. Jadi yang kelima adalah ya tadi. Karena udah ada ini ya, kadang kita kalau udah ada tanggung jawab khusus, kita udah lupa nih sakit kita. Iya dong. Laki-laki tuh begitu, kita nggak peduli lah siang malam. Yang kita pikirkan juga fokus untuk gimana caranya keluarga kita bahagia. Itu dia, tolong diklip. Dok, ada yang mau tambahin lagi nggak buat teman-teman semua? Atau ada yang mau tampilin dari Siloam Hospital gitu ya? Ini kan pesan dari dokter nih intinya. Untuk audiens terutama karyawan dan juga pengusaha soal menjaga kesehatan jantung di tengah hidup yang serba cepat. Jadi hati-hati teman-teman semua ya, terutama mungkin pengusaha, investor, apa segala macam. Apalagi sekarang tuh kayak serba cepat, duit cepat, pengen ngebut, pengen dapetin cuan, ya kan quick win. Ini lumayan main jantung juga nih, ya kan sport jantung ibaratnya nih. Apalagi pengusaha-pengusaha sekarang nih kan ekonomi melemah ya.
Ya kita open aja nih di sini nih. Terus akhirnya pengen cara instan apa segala macamnya. Nah, ini kan hati-hati nih tiba-tiba langsung tep. Iya. Masalah aja. Iya. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Dan latihan juga tadi ya, tapi tentunya dengan pengawasan yang tepat ya. Betul. Kayak lo mungkin ke Siloam dulu, gimana cara nekennya. Iya. Kayak tadi kan takutnya kan neken-neken kan bablas kan sampai punggung gitu kan, kita nggak tahu. Ada kok, nanti kita ada pelatihannya ya. Oh ada? Ada nanti kita spill lah nanti. Boleh nggak tampilin sekarang di bawah itu ada linknya atau apa? Kita bantu aja nggak apa-apa kalau ada pelatihan. Nanti belum belum ada? masih godok. Bikinan Siloam. Ya, nanti kita akan pokoknya intinya tujuan kita adalah untuk melatih lah ya, untuk melatih terutama orang-orang yang awam nih. Ya kalau kita kan nakes pasti udah terlatih, tapi ya awam harus ada nih yang bisa. Ya saya selalu bilang nih, kalau saya kenapa-napa di ruangan ini mungkin ada chance saya nggak selamat nih. Karena ada yang bisa CPR nggak di sini? Oh ya nggak mungkin ke diri sendiri ya. Kan gitu kita lagi hilang tuh, henti itu jantungnya ya. Iya. Oh iya itu harus belajar tuh. Betul. Jadi kalau ditanya pesan sih sebenarnya satu ya. Yang tadi lagi saya akan ulang-ulang bahwa satu adalah kalau kita bisa memilih ya 3 tadi harus bagus ya. Istirahat kita cukup. Kalau dalam hal ini tidur. Tidur yang benar ya sebenarnya 7 sampai 9 jam. Uninterrupted sebenarnya. Artinya kalau bisa yang benar-benar tidur yang berkualitas lah intinya. Kalau kita kan kadang-kadang saya tidur nih, tapi sebentar HP bunyi dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya itu tidak berkualitas ya. Iya. Belum lagi yang merhatiin candle kripto kan? ya kan. Itu wah, itu kan lagi itu future, lagi spot kan deg-degan juga tuh. Udahlah, tidur aja dulu. Iya. Ya kan paling kena likuidasi margin call hilang tuh paling modal lu kan. itu satu ya. Jadi yang kedua ya kalau ada pilihan lebih bagus ya makanan yang dijaga ya. Hindari deh ultra processing foods yang sekarang tuh kan makanan cepat saji. Apa tuh merek apa tuh yang harus dihindari, Dok? Kalau merek agak berat ya. Intinya sih makanan-makanan yang mungkin tinggi garam, tinggi. Saya coba membandingkan kalau kita keluar negeri, coba lihat ya, chips tertentu ya itu maksudnya keripik tertentu itu bener-bener rendah garamnya. Makanya mungkin seasoningnya agak kurang ya. Bagi orang Indonesia kurang. Iya loh, kita kan matchable, Bos. Iya, cobain rasain kalau ya snack di sini kan begitu wah ini surga dunia nih. Itu enggak sekali-sekali boleh kali Dok cheating, boleh kan? Boleh. Makanya tadi saya bilang kan ini kan kita kontrol ya. Artinya tadi kan kolesterol bukan artinya kolesterol jelek, kita butuh kolesterol loh. Tapi kalau tidak terkontrol jadi jelek gitu. Jadi perlu hati-hati untuk menerjemahkan bahwa kalau saya kolesterol iya pasti ada. Kolesterol pasti ada. Tapi kalau kita dan juga gak usah anti banget ya, misalnya daging gitu boleh kok kita makan daging, nggak ada masalah ya. Kambing pakai santan? No problem. Kan kambing itu sehat, nggak ada masalah. Santan juga itu kan sehat, nggak ada masalah. Cuma kan problemnya kita makan kambing itu pakai apa sih biasanya? Kerupuk, emping. Kemudian ada teman-teman yang lain mungkin ada habis itu kita makan mie dan lain sebagainya. Jadi kita tuh jangan menyalahkan kambing, makanya namanya kambing hitam. Ya kan salahin terus kambing. Keren juga dokter ya kan? Ini. Oh iya. Itu kayaknya baru saya karang aja sih. Ngarang ternyata Dokter Mar. Iya. Jadi artinya nggak semuanya itu gitu. Jadi udahlah, misalnya ada pasien saya kemarin juga gitu. Dia Idul Adha nggak, saya nggak makan kambing dok. Cek ke saya kolesterol tinggi juga kok. Artinya bukan itu problem salah satunya. Ya jadi jangan menyalahkan misalnya kambing boleh, sapi boleh. Yang daging-daging yang lain silahkan, tapi tentu olahannya harus hati-hati, ya gitu. Jadi balik lagi, kita juga perlu makan karbohidrat, perlu makan protein, lemak, itu tergantung dari kondisi-kondisinya. Sekarang yang nggak boleh terakhir kita tutup nih, yang nggak boleh pantangan buat orang yang akhirnya takutnya gagal jantung, henti jantung, serangan jantung gitu. Oke. Yang biasanya campuran-campuran apa gitu? Yang nggak usah merek ya, bahan-bahan makanan aja yang kayak pada umumnya. Cepat saji sih udah itu pasti garam. Oh ya? Itu makanan garam ternyata ya? Garam dan bukan gula. Lemak atau garam dan gulanya. Sekarang masak sendiri deh kalau di rumah. Enak gak sih makan mau berapapun ayamnya silakan. Mau yang harga semahal apapun kita beli dari luar negeri juga nggak seenak itu kan. Susah sih. Tasty. Kalau beli itu enak banget. Itu dia. Dia garamnya parah berarti ya? Iya. Intinya saya pernah membandingkan satu snack dari Indonesia dan juga satu snack yang dari Jepang. Itu perbandingan garamnya hampir 10 kali lipat. Itu perbandingan garamnya 10 kali lipat. Gitu. Jadi ya kita angka kebutuhan kita ini kan kurang lebih sekitar 5 gram garam dengan kurang lebih sodium atau natriumnya itu kurang lebih 2 gram. Dan itu berapa sih 1 sendok teh dari
itu untuk garam itu sehari. Bayangkan kalau kita makan yang enak-enak itu tuh nggak mungkin satu. Coba lihat di restoran kalau ngambil garam kan gini, wah lempar aja. Itu nggak mungkin 1 sendok teh lah. Segini aja pasti udah 1 sendok makan ini. Gitulah, logikanya begitu. Tapi kan nggak enak ya kalau makan tanpa garam gitu. Nah itu, kalau dulu saya selalu dibilang gini sama ibu saya ya, makan tuh bedanya mau makan harga jutaan sama murah itu cuma sampai sini. Nah sisanya mohon maaf nih, jadi kotoran. Dulu saya marah sih dibilang gitu. Tapi sekarang saya jadi iya juga. Iya benar, cuma paling di sini doang iya, rasa-rasa. Kan harga kita beli misalnya di restoran terkenal segini aja enaknya. Taste-nya segini aja. Nyampe perut ya kalau biasa makan nasi goreng maut ya sama-sama aja lah. Sampai situnya. Makanya orang kantor dikasih solusi lebih memilih cari makanan sehat yang mungkin garamnya juga rendah. Di catering suka makan. Wah. Masuk Aldan. Itu dia. Punya dia baru nikah soalnya. Jadi butuh pemasukan banyak ya. Oke. Suka makan ada di bawah sini. Ada kan saya munculin di sini. Bayar. Udah saya promosiin. Oke. Berapa followersnya? 62.000. Gede loh. Gede. Lebih gede dari suka masak ya? Bukan suka makan. Lebih gede dari Siloam ya? Lebih gede daripada Siloam. Oh, ya. Boleh collab lah, boleh collab. Boleh. Suka masak, bukan suka makan. Oh, suka masak. Aldan, saya promosiin tuh. Siap. Tolonglah beli kepaksa enggak apa-apa lah. Keren pokoknya deh. Anak sini pada catering. Catering sehat deh. Dia pokoknya saking katanya enggak pakai garam, pakai garam laut deh. Pakai air laut. Asli ya garamnya. Terasa asinnya. Ya, pokoknya gitulah pokoknya suka masak. Ya ini begitulah. Siap, Dr. Mark. Iya. Terima kasih. Nanti kita update lagi ya. Oke, thank you. Ini dengan ada seperti ini mudah-mudahan kita menekan angka tingkatan jantung, serangan jantung tuh jadi lebih rendah. Dengan adanya edukasi seperti ini kita jaga dari kita sendiri. Terutama tadi CPR ya. CPR tuh yang nekan gitu ya? Iya, CPR ya. Apa tadi? Saya lupa nama nekannya itu. Ya CPR, itu CPR. Iya kan? Ya, pijat jantung CPR. Coba ada latihan nanti Siloam juga nanti kan ada ya. Namanya kan ada pelatihan akan muncul. Kita coba daftar deh ikutan tuh. Aldan juga siap jadi manekinnya kan, ditekan-tekan sampai jadi kok peserta membernya 1000-an ditekan sama 1000 orang gitu ya. Apalagi yang baru belajar kan. Wah, tekanannya sakit banget tuh. Iya. Kayak tadi pura-pura, saya kan biasa aja padahal. Langsung ngap deh. Dok. Cakep ya, Dok ya? Iya, sip. Nanti kita coba update lagi lebih lanjut. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjut Siloam Hospital Kebon Jeruk atau di Siloam Kebon Jeruk lu tinggal masuk aja sosial medianya. Ada di sini. Oh, ada 2 ya, di Siloam Kebon Jeruk sama Siloam Hospitals. Ada di sini ya. Nah, ini yang grupnya ya. Semua ada di situ, nomornya jelas di sana segala macamnya, cara yang jelas-jelas aja teman-teman semua. Mantap Dr. Mark. Thank you. Dokter muda pinter nih. Kita kasih solusi.